Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS tentang pengaruh globalisasi dan peluang usaha di era globalisasi. Oke, kita langsung aja ke materinya. Pertama-tama Ibu akan menjelaskan apa sih globalisasi. Nah, kata globalisasi sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu globalization, yang terdiri dari dua kata, yaitu global yang artinya dunia dan ization artinya proses. Jadi kalau digabungkan, globalisasi ini adalah suatu proses yang mendunia. Jadi intinya adalah apabila ada suatu perubahan di dunia dan itu hampir seluruh dunia mengalaminya, berarti itulah yang disebut dengan globalisasi, gitu ya. Nah, sekarang Ibu akan membahas pengaruh globalisasi di berbagai bidang. Tapi yang pertama Ibu akan menjelaskan di bidang ekonomi terlebih dahulu ya. Kalau pengaruh positifnya, yang pertama itu pengusaha dapat menjual barang atau jasa ke luar negeri, gitu ya. Ini sudah jelas, Indonesia sudah banyak sekali mengekspor barang-barang seperti kelapa sawit ke luar negeri. Dengan adanya globalisasi, kita bisa melakukan hal tersebut. Yang kedua, konsumen dalam negeri dapat membeli produk dari luar negeri. Nah, ini dengan adanya Shopee, e-commerce yang lain, itu kita bisa membeli produk dari luar negeri. Kalau misalnya kalian suka lihat, itu ada produk-produk dari luar negeri. Kalau kita buka aplikasi e-commerce seperti Shopee. Oke, yang ketiga, meningkatnya investasi dari luar negeri. Nah, ini juga bisa kita lihat dengan banyaknya produk luar negeri yang datang ke Indonesia. Seperti Pizza Hut, Burger King, KFC, McDonald's, 7-Eleven itu dengan datangnya barang-barang luar negeri ini berarti orang-orang luar negeri bisa meningkatkan investasinya di Indonesia gitu ya. Lalu yang keempat, memacu produktivitas dan inovasi para pelaku ekonomi agar produk yang dihasilkan mampu bersaing. Nah, ini sudah jelas terjadi ya. Jadi kalau misalnya ingin barang yang kita jual nih di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee yang kayak gitu, kita harus memacu inovasi gitu supaya banyak laku terjual. Nah, itulah pengaruh positifnya di bidang ekonomi. Jadi kita bisa beli barang dari luar negeri, kita bisa mengekspor barang ke luar negeri, investasi dari luar negeri juga meningkat, dan inovasi yang kita lakukan sebagai penjual pun akan meningkat. Nah, itu pengaruh positifnya. Lalu apa sih dampak negatifnya? Nah, yang pertama adalah menimbulkan sifat konsumerisme. Ini artinya karena dengan adanya e-commerce, lalu dengan adanya ojek online, itu semua mudah sekali kita dapatkan. Sehingga kita menjadi konsumtif atau konsumerisme. Jadi apa-apa dibeli gitu. Nah, yang kedua, terkikisnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri. Karena kita bisa membeli barang dari luar negeri, maka kita agak enggan nih kalau ingin membeli barang dari dalam negeri karena pengaruh harga dan lain sebagainya. Yang ketiga, banyaknya tenaga kerja asing di dalam negeri. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor buruknya. Dengan banyaknya investasi dari luar negeri, maka pegawai-pegawai dari luar negeri pun bisa datang ke kita gitu, karena banyaknya tenaga kerja dari asing yang datang ke Indonesia gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas pengaruh globalisasi di bidang pendidikan. Nah, yang pertama adalah pengaruh positif. Nah, kalau positifnya, kita semakin mudah mengakses informasi dan pengetahuan dari seluruh penjuru dunia dengan adanya Google, gitu ya. Lalu yang kedua, terlahirnya generasi penerus bangsa yang mampu bersaing di dunia kerja. Gitu. Karena globalisasi semakin meningkat, maka generasi penerus kita tuh semakin mampu bersaing. Lalu yang ketiga, terjadinya pertukaran pelajar. Nah, ini sangat mungkin terjadi karena perkembangan teknologi transportasi, kita jadi mudah untuk berpergian ke luar negeri, sehingga pertukaran pelajar pun mudah dilaksanakan. Gitu. Yang keempat, mutu pendidikan yang semakin berkualitas. Nah, ini sudah jelas ya, kita sering menggunakan teknologi-teknologi untuk belajar pada masa ini gitu. Lalu apa sih negatifnya? Yang pertama, munculnya keinginan serba instan dalam memperoleh informasi. Nah, kadang ini sering terjadi ketika kita ingin memperoleh suatu ilmu, kita pengen langsung instan aja. Oh, ini sudah informasi yang kita dapatkan tuh pengen cepat. Padahal itu belum tentu sumbernya betul atau tidak. Makanya kita harus pintar-pintar dalam memilih sumber informasi.
Yang kedua, hilangnya kebudayaan lokal di dunia pendidikan seperti belajar bersama. Nah, ini sering udah terkikis ya, belajar bersama itu kesannya sekarang jadi lebih ke mengandalkan ke satu orang. Nah, ini juga agak kurang baik karena kalau zaman dulu yang namanya belajar bersama ya saling membantu bersama gitu. Saling semangat bersama, tidak hanya mengandalkan satu orang. Lalu yang ketiga, timbulnya kesenjangan dalam lingkungan pendidikan. Nah, ini juga bisa terjadi akibat dari pengaruh globalisasi di bidang pendidikan. Oke, selanjutnya apa sih pengaruh globalisasi di bidang budaya? Nah, yang pertama, kita akan bahas pengaruh positifnya. Nah, kalau positifnya, masyarakat itu dapat menyerap budaya bangsa lain yang positif. Contoh, menghargai waktu. Nah, ini bisa kita contoh bahwa waktu kalau bagi orang luar itu sangatlah penting. Karena ketika mereka janjian atau misalnya memiliki janji pada jam tertentu, mereka akan tepat waktu datang pada jam tersebut gitu. Nah, ini yang bisa kita serap dan bisa kita contoh gitu sebagai budaya yang positif. Oke, apa sih negatifnya di bidang budaya nih dengan adanya globalisasi? Terserapnya budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya kita. Gitu. Contohnya, masyarakat ini mudah terpengaruh oleh budaya barat dan melupakan budaya lokal, serta timbulnya perilaku yang menyimpang, seperti kenakalan remaja akibat tayangan televisi atau media yang lainnya. Nah, ini akibat dari globalisasi. Karena kita semakin mudah nih melihat tayangan dari luar negeri, maka kita semakin cinta nih terhadap budaya luar negeri sampai-sampai melupakan budaya sendiri. Nah, oleh karena itu, maka akan timbul nih sikap kenakalan remaja gitu akibat tayangan tersebut karena yang tidak mendidik. Nah, ini contohnya gitu, pembulian. Nah, ini sering terjadi kita temukan di Indonesia karena akibat tayangan-tayangan yang kita tonton dari luar negeri gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang peluang usaha apa aja sih yang bisa kita kembangkan nih di era globalisasi seperti sekarang. Yang pertama itu berikut ini beberapa peluang usaha yang dapat dikembangkan di era globalisasi. Yang pertama, bisnis kuliner ini sangat menjanjikan sekali ya pada masa era globalisasi seperti ini karena kita bisa memasarkannya dengan mudah. Dengan adanya ojek online itu kita gampang sekali untuk memasarkan bisnis kuliner. Kuliner itu apa sih? Makanan seperti ini. Gitu ya. Oke, yang kedua, bisnis online ini yang sudah dilaksanakan oleh beberapa e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Blibli dan lain sebagainya. Yang ketiga, industri kreatif seperti desain, seni, fashion dan sebagainya. Industri kreatif ini juga sangat berperan penting pada era globalisasi seperti ini dan mudah sekali dikembangkan karena memang perubahannya yang sangat cepat dan konsumtifnya sangat tinggi gitu. Oke, sekian pembelajaran pada video kali ini. Mudah-mudahan kalian paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.